Jangan berbohong, meski untuk melucu. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya. Dengarkan sampai selesai. Kalau perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di era modern, utamanya di dunia politik saat ini, umum kita mendengar istilah pencitraan. Jika merujuk pada arti kata dasarnya, citra, yang berarti gambaran yang dimiliki orang banyak, publik, mengenai pribadi, organisasi, perusahaan ataupun produk, maka pencitraan bisa dipahami sebagai proses untuk menggambarkan kebaikan-kebaikan pada diri seseorang, organisasi, perusahaan ataupun produk. Seandainya upaya pencitraan tersebut memang apa adanya alias jujur, tentu tidak ada masalah. Akan tetapi, jika pencitraan itu sejatinya jauh panggang dari api, maka hal seperti itu bisa menjerumuskan manusia pada praktik kebohongan. Yang dalam Islam ini jelas tidak bisa disepelekan atau diremehkan. Sebab berbohong, bagaimanapun itu dianggap dan mungkin memang dirasakan memberikan keuntungan. Pada hakikat sama sekali tidak ada keuntungan yang diperoleh. Di sisi lain, kebohongan mengantarkan pelakunya pada neraka. Sebesar apapun harapannya untuk hidup bahagia. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik. Dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang biasa berdusta ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hr. Bukhari Muslim. Muslim yang taat, entah ia sebagai pemimpin, pengusaha, politisi, birokrat, karyawan sampai buruh sekalipun, tidak akan pernah mau, apalagi sampai sukarela untuk melakukan kebohongan-kebohongan. Sebab cepat atau lambat, kebohongan pasti menjerumuskan pelakunya pada kesengsaraan besar. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Perbuatan orang kafir, berbohong atau berdusta, sesungguhnya tidak akan dilakukan kecuali orang-orang yang kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala jabarkan dalam firman-Nya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Menurut Ibn Katsir di dalam tafsirnya, manusia jenis ini, yang suka melakukan kebohongan, tidak akan mendapatkan petunjuk menuju iman kepada tanda-tanda kekuasaannya serta apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Alaihi wasallam. Dan, kelak di akhirat, manusia jenis ini akan mendapat siksaan yang menyedihkan lagi. Menyakitkan. Artinya, amat disayangkan, apabila Allah telah memberikan kita hidayah, sehingga memilih Islam sebagai jalan hidup, namun di saat bersamaan, atas nama kepentingan sesaat, kita merelakan diri sendiri menjadi pembohong.
Sebab jika itu dilakukan, apalagi yang membedakan kita dengan orang kafir selain sekedar status belaka? Tanggung jawab ulama. Apabila kebohongan, dengan berbagai macam istilah yang digunakan sebagai kedok belaka sudah merajalela, kemudian pada hakikat, semua orang sudah menyadari, namun terus dibiarkan terjadi, maka Allah akan mempertanyakan posisi dan peran ulama. Sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh kaum Yahudi yang sangat gemar pada perbuatan dosa. Namun para ulama kaum Yahudi membiarkannya begitu saja. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 63. Ibn Katsir menerangkan, ulama yang dimaksud adalah ulama yang memiliki posisi kekuasaan atau mempunyai jabatan rabbaniyun, sedangkan al-abar adalah ulama saja. Dan, bersumber dari ayat ini, Ad-Dahhak berkata, di dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang lebih saya takuti daripada ayat ini. Karena kita mendakwahi untuk tidak melarang hal tersebut. Dengan demikian, para ulama dengan berbagai jenjang dan posisinya harus terus mengedukasi umat untuk tidak meremehkan kebohongan-kebohongan. Sebab Al-Quran telah memberikan petunjuk bahwa ulama harus berada pada baris terdepan dalam memberantas kebohongan. Bohong yang diremehkan. Seringkali, manusia mudah lalai, sehingga tidak jarang terjerembab pada praktik kebohongan, yang sangat mungkin kebanyakan orang tidak menyadarinya. Pertama, memanggil anak kecil untuk dikasih sesuatu padahal ia tidak punya yang dijanjikan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke rumah kami yang saat itu aku masih kecil. Lalu aku ingin keluar untuk bermain. Lalu ibuku memanggilku, "Hai, kemarilah aku kasih kamu." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah sebenarnya kamu tidak ingin memberinya?" Ibuku menjawab, "Aku akan kasih dia kurma." Lalu Rasulullah bersabda, "Adapun jika kamu tidak memberinya apa-apa maka dicatat atasmu perbuatan dusta." HR Abu Dawud. Jika terhadap anak kecil saja, kebohongan tetap dinilai dusta. Bagaimana jika janji itu kepada seluruh rakyat Indonesia? Kedua, menyampaikan apapun yang didengar dari orang tanpa tabayun. Cukuplah seseorang dianggap berdusta kalau dia menyampaikan setiap yang ia dengar. HR Muslim. Ketiga, berbohong untuk melucu. Celakalah orang yang berbicara padahal ia berbohong untuk sekedar membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. HR Abu Dawud dan Tirmidzi. Keempat, berbohong saat bercanda. Seorang hamba tidak beriman dengan sempurna, hingga ia meninggalkan berkata bohong saat bercanda dan meninggalkan debat walau ia benar. HR Ahmad. Oleh karena itu, mari mawas diri, jangan sampai tanpa sadar kita melakukan kebohongan. Meskipun itu terhadap anak-anak. Sebab Allah tidak melihat kepada siapa kita berbohong. Tapi kenapa kita masih juga tidak mau berhati-hati dan lebih suka berbohong? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan
Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.